Oke, di halo, assalamualaikum Mbak Gina. Halo Mbak Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Iya, halo. Halo Mbak, lagi di mana nih? Di rumah ya? Atau di kantor? Iya, lagi di rumah. Oke. Halo Mbak, ini udah rame banget yang join. Udah ada 8 dan semakin bertambah. Alhamdulillah banyak banget antusiasnya. Dan ya Mbak Ginanya sepertinya ada kendala di jaringan. Ditunggu ya teman-teman Astra. Oke. Oke, Halo Mbak. maaf tadi. Ya. Iya, nggak apa-apa. Mbak berarti rumahnya di Priok ya? Oh, aku kalau ngekos ya di Tanjung Priok, cuma rumahnya aku karena WFH. Udah lama lagi WFH, jadi aku pulang ke Cilegon, deket dari Tangerang, berarti deket dari Jakarta. Oh, Cilegon. Jauh banget berarti ya? Berarti sekarang lagi WFH-nya itu seminggu ganti-gantian ya? Seminggu WFA, seminggu WFO. Kalau kita biasanya itu seminggu WFO, habis itu 3 minggu WFH. Cuma karena Omikron lagi tinggi, kita WFH terus nih. Oh, gitu. Enak dong ya, berarti bisa. Kerjanya fleksibel banget, mau jam berapa aja. Iya, benar. Oke, Mbak, udah rame banget. Udah ada 12 yang nonton Agital kali ini. Sebelum kita memulai mengulik-ngulik nih tentang apa sih Agitalks kelima, membahas mengenai apa lebih dalamnya, kita perkenalan dulu ya Mbak. Mau dari aku dulu atau dari Mbak Gina yang cantik? Dari Mbak aja dulu. Tapi maaf banget ini di HP aku suara Mbak kecil. Tolong dibesarin sedikit lagi. Oh gitu. Kalau sekarang udah besar atau masih kecil ya Mbak? Masih sama sih Mbak. Soalnya jelas, kedengar jelas cuma sedikit lagi aja dikecilnya. Oke. Semoga terdengar jelas ya di Mbak Gina. Soalnya aku udah kayak teriak-teriak nih. Oh gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, berarti aku lebih dekat lagi dengan handphone. Oke teman-teman, semoga suara aku terdengar jelas ya di teman-teman dan juga di Mbak Gina. Kita perkenalan dulu ya, karena kalau nggak kenal nanti nggak bisa silaturahmi. Terus kalau ketemu bingung siapa ya? Karena kan nanti mungkin insya Allahnya berdoa aja. Tahun ini banyak kegiatan-kegiatan online, offline. Oke, teman-teman seluruh insan muslim Astra yang sudah join di Agi Talks pada malam hari ini. Perkenalkan nama aku Zulfa dari Yayasan Amalia Astra. Nah, di Agi ke-12 aku sebagai tim medsos dan sebelumnya aku ada di tim acara dan sekarang berganti lagi di tim medsos dan sekarang diamanahkan untuk memoderatori kakak-kakak cantik yaitu Mbak Gina. Kita manggilnya kakak aja kayaknya, kalau Mbak umur kita nggak terlalu jauh Mbak. Oke, kakak aja. Oke. Oke, dari aku udah. Salam kenal teman-teman Astra semua. Oke, berarti aku ya. Iya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Gina Mailiana. Salah satu apa namanya eh, aku salah satu konseptor yaitu tim dari workshop saham. Aku karyawan PT Astra Graphic Information Technology yang saat ini ditempatin di PT Astra International Tbk di Sunter. Halo, salam kenal. Halo, salam kenal. Nah, aku dan Bagina sudah perkenalan. Boleh teman-teman juga chat di kolom komentar, teman-teman dari perusahaan mana aja nih. Ada yang dari Agit kah, atau dari AIHO, atau dari perusahaan lain, boleh kita saling kenal di kolom komentar. Nah, Mbak, ini kan topiknya mengenai saham ya. Kalau kita membahas mengenai saham itu pasti bakal panjang banget dan rasanya aku bukannya nggak ahli tapi kayak masih ada yang lebih ahli untuk membahas hal tersebut nanti di acara kita pada hari H. Nah, itu rahasia, nanti akan kita kasih tahu di akhir. Nah, menurut Bagina nih, sekarang kan lagi marak banget ya
atau lagi trending banget mengenai saham. Terus juga kaum milenial nih yang terutama udah kerja, terus juga mulai melirik-ngelirik gimana sih caranya investasi, gimana sih caranya untuk memulai gitu. Nah, kalau menurut Bagina nih, melihat kaum milenial yang udah mulai ngelirik saham, kira-kira Bagina tuh gimana pendapatnya? Apakah senang juga ataukah sebenarnya mau banget invest gitu? Oke, kalau aku ngelihat banyak orang yang tertarik terhadap saham, tentu aku senang banget gitu. Senang banget karena uh, jadi Indonesia ini kan sama Indonesia dengan negara-negara maju lainnya itu jumlah masyarakat, persentase masyarakat yang sebagai investor atau udah melakukan investasi itu sedikit, kalah jauh dari negara-negara maju, negara Singapura, Cina, negara apa Jepang, Korea dan lain sebagainya gitu. Jadi aku senang banget kalau misalnya ada semakin banyak orang-orang yang tertarik terhadap investasi saham. Nah, kalau udah tertarik nih, itu kan biasanya gini, kalau yang saya ketahui itu banyak orang-orang Indonesia yang udah tertarik banget, mau banget dari dulu, tapi belum berani karena kurangnya adanya ilmu atau bahkan nggak paham sama sekali tentang saham. Nah, itu kan emang apa ya, kalau saham, investasi saham kan nggak kayak investasi emas atau investasi yang lainnya gitu. Investasi saham tuh memang perlu ilmu. Jadi um, kalau bisa atau bahkan harus mempelajari dulu. Nah, bisa banget nih pelajari di salah satunya di workshop saham ini untuk in generalnya gitu. Kalau emang teman-teman bener-bener belum tahu banyak, belum belum tahu banyak hal tentang investasi saham ini gitu. Oke, iya betul. Mungkin salah satu tujuannya diadain workshop ini itu juga supaya teman-teman insan Muslim Astra bisa lebih mengenal atau bisa lebih mempelajari gimana sih caranya untuk berinvestasi, terus juga teknik-tekniknya dan bagaimana cara menganalisa ketika saham itu fluktuatif atau stabil gitu. Nah, Mbak Gina, sebenarnya aku juga mau nanya nih ke teman-teman kita tes pelajaran sedikit ya, kita mengulang pelajaran waktu kuliah mungkin yang jurusan ekonomi atau waktu SMA pernah dipelajarin sedikit. Teman-teman tahu nggak sih apa itu saham? Secara singkat aja yang nggak usah panjang-panjang. Kayak misal saham itu kepemilikan modal atau saham itu apa gitu. Nah kalau dari Mbak Gina, kira-kira tahu nggak nih saham itu apa sih sebelum kita memulai topiknya lebih dalam lagi? Ya, kalau saham itu termasuk surat, salah satu surat berharga, yang mana saham itu artinya kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kalau kita punya saham nih, artinya kita menjadi salah satu pemilik dari suatu perusahaan tersebut. Singkatnya sih seperti itu. Ih, keren. Dulu waktu kuliah, prodi apa, Mbak? Aku jurusan teknik industri, cuma kan gini, jadi aku tuh deket banget sama seseorang yang dia itu ketua investor saham pemula Bandung. Nah, dia yang bikin aku melek saham dan akhirnya aku kayak sama dia tertarik nih mau ngebuat ngebuat paper yang dilombakan, bahkan dibuat konferensi kayak gitu. Saking menariknya nih saham. Wih, keren banget. Berarti Mbak Gina udah punya relasi yang cukup, apa ya, bisa bikin kita ke-trigger ya untuk mempelajari saham. Karena juga sekarang, karena di masa pandemi kan mungkin orang-orang gabut ya, ngapain nih? Masa iya scroll IG terus juga masa iya tidur-tiduran, kan kayak waktunya tuh terbuang sia-sia gitu. Kenapa kita nggak cari uh, apa ya, kayak kerjaan lain atau kegiatan lain. Nah, mungkin nih teman-teman bisa mulai cari atau browsing gimana caranya kita memulai investasi karena juga sekarang lagi trending ya. Banyak banget investasi-investasi yang di IG tuh kalau teman-teman lihat
apa berita-berita itu juga jangan 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 sampai teman-teman tergiur karena benefit income-nya lebih besar, terus benefit yang didapat juga lumayan, jangan sampai tergiur. Dan harus tahu juga nih resiko-resikonya ketika teman-teman memulai untuk berinvestasi gitu. Betul nggak Mbak? Aku takutnya salah nih, kan Mbak Gina kayaknya lebih Iya, paham. betul. Betul, Kak. Kak. Oke, tapi Mbak Gina udah mulai invest kah atau gimana nih? Belum? Jadi gini, aduh, ini sebenarnya kenapa juga saya akhirnya mencetuskan suatu ide untuk membuat workshop investasi saham ini, ya karena saya butuh banget investasi saham. Saya itu kalau untuk benar-benar terjun investasi saham, benar-benar ngelakuin itu saya belum. Cuma kalau investasi reksadana, jadi kan kalau reksadana sama saham tuh bedanya, kalau reksadana tuh kan ada manajemen investasi. Jadi apa namanya, kita menganalisisnya atau mempelajari ilmunya nggak sekompleks investasi saham. Cuma saya udah banyak banget belajar investasi saham, terkait investasi saham ini, karena kan ya itu tadi saya punya teman, saya juga waktu di perkuliahan ada tuh namanya manajemen risiko. Nah di situ juga kita gimana caranya menganalisis risiko dalam pemilihan saham, yang mana risikonya paling rendah tapi profitnya keuntungannya lebih tinggi, atau bahkan kita bisa nih profit lebih tinggi dengan risiko lebih tinggi, karena kan high risk high return. Nah itu semua emang udah banyak banget dipelajari. Cuma nah ini aku tuh mau banget harus dari workshop, karena kan kalau workshop tuh benar-benar praktek ya gitu. Makanya itu ini selain karena ngerasa saya butuh, dan orang-orang juga butuh, banyak banget yang butuh, karena dari saya kuliah sampai saya kerja ini selalu ada aja orang yang pengen banget investasi saham, udah dipelajari, udah di apa, belajar kan banyak tuh ya dari YouTube, dari Google, tapi rasanya kurang sampai akhirnya belum berani, belum mau mencoba gitu. Jadi kayak oh ya udah, berarti workshop ini dibutuhin sih. Ah iya, betul banget. Berarti Mbak Gina tuh ngelakuin riset dulu ya ke seluruh masyarakat atau netizen. Kira-kira apa sih yang dibutuhin dan apa sih yang mendorong Mbak Gina juga untuk akhirnya mengadakan workshop ini. Dan sebenarnya kalau ngadain workshop ini kan nggak mudah ya Mbak. Dan pasti banyak banget pertimbangan-pertimbangan gitu. Terus juga apa ya, melihat apakah banyaknya netizen atau banyaknya masyarakat yang peka dan melek juga dan bahkan interest gak sih tentang saham. Nah ini juga pasti bakal jadi pertimbangan baginya ya ketika akhirnya mau banget ngadain workshop saham ini. Tapi boleh dong dikasih tahu nih ke teman-teman apa aja reason atau alasan yang mendorong Bagina sampai akhirnya selain yang tadi udah disebutin, mungkin ada lagi yang menjadi alasan Bagina untuk apa ya, memulai dan merancang lalu juga mengkonsepkan workshop ini. Oke, itu ada yang nyapa, hai. Hai, halo. Jadi gini, kan saya dan teman-teman lainnya banyak tuh, teman-teman lainnya itu merupakan pendatang baru atau member baru dari Astra Gema Islami ini. Nah waktu itu kita pikir sama kayak perisai, jadi kita cuma support secara teknis di lapangannya gitu ibaratnya. Tapi ternyata kan kita harus ngebuat ide-ide. Nah kita ngebuat ide-ide itu, ngebuat idenya nggak asal ngasih ide, kita bener-bener 2 hari semalam untuk ngebentuk suatu ide, ngefixin suatu ide gitu kan. Nah kalau jadi sebenarnya untuk awal banget itu ngecetusin ide ngebuat workshop saham itu, sebenarnya awalnya itu saya, cuma habis itu kita kembangin bareng-bareng satu tim gitu kan. Nah kalau dari saya pribadi itu kenapa akhirnya waktu itu tiba-tiba ngide gitu kan ngebuat workshop saham, itu sebenarnya awalnya tuh bukan workshop saham, Mbak. Jadi namanya tuh workshop pengelolaan keuangan, yang waktu itu dipikir-pikir dari pengelolaan keuangan tuh inginnya kayak gimana cara
teman-teman orang-orang untuk mengelola keuangan hingga akhirnya punya tabungan lalu diinvestasikan. Nah, habis itu investasi saham gitu. Cuma awal ngebentuknya namanya workshop pengelolaan keuangan. Nah, waktu itu berpikir kenapa membuat workshop, memberikan ide workshop tersebut ya karena gini, karena banyak banyak banget orang yang punya penghasilan besar tetapi tidak kurang bagus begitu dalam mengelola keuangannya. Terbukti dari kurangnya ketersediaan dana darurat di saat dibutuhkan, yang mana terutama saat pandemi ini gitu. Nah, kunci dari pengelolaan keuangan juga kan salah satunya itu investasi. Nah, investasi kan juga sebenarnya ada banyak. Yang paling sering terdengar adalah investasi saham, investasi emas, investasi properti, lalu investasi reksadana dan lain sebagainya. Lalu kenapa sih saya dan teman-teman akhirnya mengusulkan untuk investasi saham saja yang kita bahas? Itu karena gini, jadi kalau misalnya investasi emas nih, kalau investasi emas tanpa adanya ilmu terkait bagaimana cara berinvestasi emas dengan baik dan benar, kapan momentum saat kita melakukan investasi emas, itu meskipun tidak adanya ilmu itu, orang-orang tetap berani, tetap mau untuk melakukan investasi emas. Karena kan investasi emas itu risikonya lebih kecil, relatif kecil, dan harga emas pun relatif meningkat tiap tahunnya. Jadi nggak adanya ilmu itu juga masih oke-oke aja itu untuk investasi emas. Jadi kita skip investasi emas. Lalu ada investasi properti. Nah, kalau investasi properti itu kan membutuhkan dana atau modal yang begitu besar, yang cukup besar ya. Artinya kan nggak semua orang mampu untuk melakukan investasi properti ini gitu. Jadi kita skip juga karena ya susah juga kalau misalnya hanya sebagian orang. Kasihan, kita mau benar-benar lebih banyak orang lagi yang bisa ikut workshop ini, yang butuh workshop ini gitu. Lalu ada investasi reksadana dan saham ini. Nah, kalau investasi reksadana itu seperti yang sebelumnya saya bilang, kalau misalnya reksadana itu tidak sekompleks ilmunya tidak sekompleks investasi saham, yang artinya cuma sedikit yang perlu kita pelajari, itu aja udah cukup. Karena kan yang investasi reksadana itu dibantu oleh manajemen investasi gitu. Nah, lalu sedangkan si investasi saham ini, maka itu dari saya kuliah sampai saya kerja selalu saya menemukan orang-orang yang ingin melakukan investasi saham tapi belum berani karena belum merasa cukup ilmunya atau kurang ilmu gitu. Meskipun udah banyak belajar dari YouTube, banyak baca dari Google, tapi ya masih kurang aja gitu. Karena kan saham itu risikonya lebih besar, yang perlu dipelajari juga lebih banyak kalau memang mau memaksimalkan profit dan meminimalisir risiko atau kerugian gitu. Jadi kita fokus ke investasi saham. Mulanya Mbak. Oke, keren banget penjelasannya. Terus juga tadi dijelasin tentang saham-saham, tentang investasi. Kayaknya Mbak Gina tuh memang lebih paham ya. Karena mungkin emang tadi yang Mbak Gina udah mention juga, Mbak Gina ngelakuin riset, Mbak Gina juga memperdalam ilmunya supaya ketika mencetuskan atau ketika mengajukan acara ini, itu emang gak main-main dengan niat yang sungguh-sungguh gitu. Karena juga kalau teman-teman lihat di postingannya Astra Gema Islami di Instagram, itu aku lihat apa ya, niat banget sih bikin kegiatannya, karena juga yang didapat sama teman-teman nanti ketika join di workshop tersebut, benefitnya juga banyak. Terus juga teman-teman selain dapat benefit melalui materi ataupun melalui uang, teman-teman juga dapat ilmu yang benar-benar mungkin teman-teman sendiri pun nggak bisa dapetin itu secara sendiri, secara instan gitu, nggak akan semudah itu. Dan kita memfasilitasi nih, terutama dari timnya Mbak Gina, memfasilitasi seluruh insan muslim Astra untuk supaya bisa join di workshop nanti gitu. Nah,
Mbak Gina, tapi aku juga mau tanya nih, ada gak sih kesusahan ketika merancang apa ya, persiapan gitu, dari persiapannya sampai nanti kan udah mau launching nih, tanggal berapa tuh nanti aja kita sebutin, itu ada gak sih kayak apa ya, kesulitannya dari tim atau dari Mbak Gina sendiri gitu? Oke. Jadi konseptornya itu ada 3 kan, saya sendiri, lalu ada Mbak Firly, halo Mbak Firly kalau nonton, lalu ada Mbak Kori, halo Mbak Kori kalau nonton. Nah, kita bertiga itu alhamdulillahnya kerjasamanya baik, dan apa, kalau kesulitan sejujurnya nggak ada sama sekali, nggak ada. Paling yang kita merasa sulit itu ini, apa namanya ya, jadi kan ini workshopnya dilakukan secara online. Nah, kebanyakan kalau misalnya dilakukan secara online itu kan biasanya lebih merasa bosan, lebih cepat merasa bosan. Nah, itu bukan kesulitan sih, lebih ke tantangan untuk kita gimana caranya kita ngebuat workshop nggak bikin bosan gitu, bikin semangat terus gitu. Nah, apa namanya, kita bertiga karena saking mau menyukseskan si workshop saham ini nggak bikin bosan, itu kita berdiskusi, nggak cuma bertiga, berdiskusi sama pemateri sekaligus sama tim MC dari Asragama Islami gitu. Nah, itu tantangan bagi kita. Cuma ya semoga aja apa yang kita sudah rencanakan nanti pas pelaksanaannya tuh bener, nggak bikin bosen gitu. Amin, 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 amin. Jadi berarti dalam satu tim itu ada berapa orang Mbak Gina? 3 aja? Ya, satu tim itu ada 3 orang. Ih, Masya Allah, keren banget. Tiga-tiganya tuh perempuan semua. Perempuan semua. Kita kalau acara seragam Islam ini, Afat sama Afat, perempuan sama perempuan, Ikhwan sama Ikhwan. Iya, betul. Ih, keren banget dengan SDM yang 3 orang, tapi persiapannya maksimal banget dan mengerahkan seluruh tenaganya, terus juga mengerahkan seluruh pikirannya. Benar-benar niat. Salut buat tim workshop ya. Salam juga buat teman-teman tim workshop yang mungkin hari ini juga join live Instagramnya. Lalu juga Mbak Gina, aku tuh mau nanya, dan mungkin kalau misal teman-teman ada yang mau tanya ke Mbak Gina seputar workshop, boleh ya di kolom komentar, langsung diketik aja, nanti insya Allah kalau ada waktunya kita jawab ya Mbak Gina. Oke, mungkin di Agi sebelumnya itu kan belum ada ya workshop tentang pengelolaan keuangan, terutama memang fokusnya di investasi saham. Dan baru pertama kali nih sepertinya kita mengadakan acara tersebut. Nah, dari Mbak Gina sendiri ini sebagai PIC, apa sih harapannya ketika nanti acara tersebut itu telah dilaksanain gitu? Pengennya tuh Insan Astra tuh mau ngapain ya? Atau yang diharapkan sama tim workshop tuh nanti outputnya tuh apa gitu? Boleh dibocorin ke teman-teman? Oke, output kita itu jadi kan sebenarnya gini, kita tuh ada workshop saham, sama selanjutnya ada edukasi lanjutan yang workshop juga tapi dibentuk sebagai kelas. Nah, untuk workshop sahamnya dulu aja nih. Untuk workshop sahamnya dulu aja itu kita berharap untuk teman-teman bisa melek saham, bisa mengenal saham itu seperti apa, lalu apa apa namanya itu, saham syariah itu seperti apa, lalu analisis teknikal itu seperti apa gitu. Dan setelah dari workshop ini ya kami berharap untuk teman-teman yang bingung setidaknya jadi nggak bingung lagi. Nah, kalau untuk dari yang kelas saham nanti setelah workshop saham yang memang belum dibuka nih pendaftarannya, masih coming soon. Nah, itu kita harapannya, kalau yang tadi kan workshop saham ini yang nanti ini itu lebih umum lagi. Ibarat kita mengenal secara gambaran. Karena kan gini, belajar saham tuh nggak cukup 1 hari, nggak cukup sebentar tuh nggak cukup.
Jadi kalau di workshop sahamnya nanti ya emang secara umumnya aja, in general aja. Nah, untuk di kelas saham, kita berharap itu dari kelas saham itu teman-teman akhirnya bisa benar-benar berinvestasi saham, khususnya dengan metode analisis teknikal. Kami berharap seperti itu, jadi benar-benar bisa diterapin, nggak cuma sekedar uh, cuma sekedar tahu doang, atau ya pokoknya jadi lebih berani untuk melakukan investasi saham khususnya analisis teknikal. Lalu yang kedua, kita berharap dari kelas saham itu nanti terbentuk komunitas saham Astra, karyawan Astra. Jadi karena untuk investasi saham itu kan, kembali lagi, investasi saham itu kita harus selalu belajar, lalu kita selalu merasa gitu ilmunya kurang. Berarti ya kita harus buat nih wadah, kita harus bentuk wadah gimana caranya teman-teman tuh bisa saling sharing terkait investasi saham ini. Ini saham ini lagi naik loh, ini sahamnya lagi turun atau gimana gitu kan. Ini kayaknya ada nih yang peluangnya bagus, saya kita masuk atau gimana gitu. Karena itu bagus banget kalau kita buat komunitas. Jadi outputnya kita berharap teman-teman, rekan-rekan semuanya bisa langsung melakukan investasi saham, dan kita punya komunitas investasi saham, investor saham karyawan Astra kayak gitu. Oke, keren. Berarti nanti setelah workshop itu ibaratnya ada kelas ya, Mbak? Iya, setelah workshop tuh ada kelas, tapi sayangnya limited. Jadi nggak bisa semua orang ikut gitu. Oh Jadi gitu. tapi Nah, gini, ya. kalau misalnya teman-teman ikut workshop investasi sahamnya, berarti itu teman-teman lebih diprioritaskan lagi, lebih diprioritaskan untuk diikutkan ke kelas saham. Oke, Gitu. berarti harus dari awal ya teman-teman supaya dapat kesempatan yang lebih lagi nih nanti ikut kelasnya. Nanti kelasnya tuh diadainnya setiap hari apa, Mbak? Sebulan sekali atau gimana tuh? Jadi kelas saham ini akan ada 4 pertemuan tiap minggu. Jadi pas weekend aja 4 kali pertemuan pas weekend. Nah, ini kelas sahamnya ini emang nggak mudah kalau misalnya teman-teman cari di YouTube, di Google itu nggak mudah. Jadi kebanyakan kelas saham yang seperti ini tuh adalah berbayar yang harganya jutaan. Kelas saham, apalagi analisis teknikal. Analisis teknikal itu kan lebih susah daripada analisis fundamental kalau menurut saya dan teman-teman saya gitu kan. Nggak tahu juga sih kalau misalnya ada yang merasa analisis teknikal mudah banget, oke. Gitu. Cuma uh, beruntung banget bagi teman-teman ini bisa berkesempatan untuk mengikuti kelas saham ini kalau di luaran sana harganya mahal, harus berbayar berapa juta gitu. Teman saya aja Betul. tuh yang dari BC, bank lain, suatu bank di perusahaan itu sangat kayak sangat disayangkan tuh, dia bukan dari Astra nih, mau ikut bukan keluarga Astra juga, bukan dari mana-mana, kayak sayang banget nggak bisa ikut karena dia kan nggak mau bermodal gitu, karena lumayan juga jutaan untuk mengikuti kelas seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, jangan sampai banget, karena belum tentu tahun depan ada kelas saham ini lagi. Contoh kelas saham tahun depan itu beda, entah kelas investasi misal properti misalnya, atau investasi yang lainnya, atau investasi saham juga tapi analisis fundamental misalnya, kita nggak tahu. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Iya, betul banget. Gak boleh ngelewatin nih kesempatan workshop ini. Karena ya bener sih yang tadi Mbak Gina bilang, untuk kelas-kelas workshop itu pasti berbayar ya, dipungut biaya yang lumayan bagi yang udah kerja. Mungkin kalau memang niat bisa ikut acara tersebut. Tapi kalau yang masih kuliah kan masih mikir-mikir lagi nih gitu. Kebutuhannya juga masih ada yang harus lebih diprioritaskan. Tapi kalau di workshop Agi ini, kira-kira kita bayar nggak sih Mbak? Apa gratis nih? Oh, kalau workshop Agi itu udah pasti gratis. Gratis tanpa dipungut biaya. Pokoknya teman-teman tinggal daftar, yang mana daftarnya juga gampang dan cuma sebentar. Gampang banget, pokoknya
Salah banget, salah banget, kalau nggak ikut tuh salah banget. Iya, benar banget. Berarti gratis nih buat teman-teman Insan Muslim Astra. Dimanapun teman-teman berada dari seluruh Indonesia, boleh banget ayo join cepetan. Jangan sampai ketinggalan. Tapi Mbak, kayaknya harus dibocorin nih. Kira-kira mulai kapan teman-teman Astra tuh bisa registrasi. Terus informasi dari tim workshop bisa disebarluaskan ke teman-teman Astra tuh mulai dari kapan ya? Jadi eh, workshop saham itu udah bisa daftar dari lama ya, dari beberapa minggu yang lalu. Teman-teman bisa daftar di Amalia ID, itu bisa daftar di situ di Amalia ID, dilihat di bagian kanan tuh ada AGI Astra Gema Islami 2022. Lalu di AGI 2022, lalu klik, lalu scroll ke bawah sampai menemukan pendaftaran workshop saham. Nah, di situ tinggal diisi aja data diri, lalu ya pokoknya gampang banget, cuma sebentar. Dan itu nggak ada penutupannya sih kalau workshop saham, karena kan kita sampai hari dimana ini doang, sampai hari H-nya gitu. Oke, berarti kalau workshop udah boleh ya mulai join, mulai daftar sekarang. Penutupannya tanggal berapa ya Mbak, kalau boleh tahu? Kalau workshop saham kita nggak ada penutupan, jadi emang cuma kita kan dilaksanainnya tanggal 13 Maret ini ya, hari Minggu. Jadi tanggal 13 itu ya pas mau pas mau dilaksanain ya udah tutup. Tapi saat itu juga misal baru baru banget nih mulai, itu boleh juga langsung daftar, langsung ikut tuh boleh gitu. Wah, Karena kan ini kalau untuk workshop saham kita nggak membatasi jumlah peserta, nggak kayak kelas saham. Kalau kelas saham kita membatasi jumlah peserta gitu. oke. Emang cuman di Agi yang bener-bener ngasih teman-teman wadah buat belajar lebih dalam. Dan sekarang di Agi 12 itu banyak banget kegiatan-kegiatan, termasuk salah satunya adalah workshop yang bisa nambah knowledge kita ya tentang saham. Dan kalau teman-teman mau banget nih caranya invest itu gimana sih, stepnya mulai dari mana, harus banget langsung daftar di amalia.id ya Mbak. Nanti Ya, ada tulisan untuk pendaftaran workshop investasi saham. Nah, Mbak, ada pertanyaan nih, Mbak. Boleh disampaikan ke Mbak Gina? Ini pertanyaannya bagus sih, Mbak, buat kita semua juga. boleh. Oke. Pertanyaannya dari Kak Budi, PT ADM. Mau tanya ke Mbak Gina, gimana caranya supaya orang awam bisa investasi untuk mulai masuk ke dunia saham? Kira-kira pelajaran yang harus dilakuin, yang harus dipelajari atau langkah yang harus dilakuin awalnya itu adalah ilmu saham sampai mengerti atau memulai invest saham sambil belajar? Mohon dijelasin, Mbak. Oke, sebenarnya gini, Kak. Saya bukan pemateri, cuma gini, saya jawab secukupnya aja ya. Jadi kalau misalnya dari yang saya pelajari itu, untuk investasi saham itu kita harus mengenali tujuan investasi kita tuh apa. Kita mau jangka pendek kah, menengah kah, panjang kah, untuk apa aja gitu. Lalu kita harus mengenali profil risiko kita seperti apa, rendah atau menengah atau tinggi profil risiko kita. Dan memang sebaiknya kalau investasi saham itu minimal dipelajari dulu, nggak apa ya, setidaknya belajar dulu, lalu boleh deh learning by doing, dilakukan investasi sambil belajar gitu. Nggak harus yang sampai paham banget, tapi jangan sampai sama sekali nggak paham tuh, jangan sampai. Karena eh, ya ada banyak juga pengalaman orang-orang yang nggak paham langsung investasi, ternyata tahu-taunya dia investasi saham gorengan atau saham yang nggak bener, yang akhirnya rugi kayak gitu.
Jadi sebaiknya dipelajari aja dulu, meskipun nggak yang belajar banyak banget, ya nggak apa-apa dimulai sambil belajar. Tapi jangan sampai dari nol banget, jangan sampai nggak ada ilmunya sama sekali. Iya, betul. Berarti stepnya adalah harus tahu dulu nih mau investasi saham apa. Terus kemudian harus tahu dulu kira-kira resiko yang akan didapat ketika invest A, invest B, invest C itu apa aja yang kita terima. Eh, Oke, kata Kak Budi, terima kasih Mbak Gina. Dan oke teman-teman, masih ada lagi kah yang mau bertanya? Boleh ya langsung aja chat di kolom komentar. Dan sebelum penutup nih Mbak Gina, boleh Mbak Gina sebagai PIC Workshop mempromosikan kegiatan workshopnya ke teman-teman insan Muslim Astra supaya lebih banyak lagi nih yang join workshopnya, terus lebih banyak lagi yang bisa menyebarluaskan kalau di AGI itu ada kegiatan workshop loh, dan ini bagus banget buat teman-teman semua. Boleh Mbak Gina dipromosikan kegiatan workshopnya? Oke, sebelumnya ini kalau misalnya ada teman-teman bertanya terkait saham, tadi ada juga tuh yang nanyain hukum saham dalam pandangan Islam, kayak Kak Fikri, um, apa itu boleh banget langsung ditanyain saat workshop gitu, supaya lebih dijelasin, supaya lebih ngena lagi penjelasannya, karena di situ di workshop saham itu juga dibahas terkait saham syariah gitu. Karena kan memang iya sih banyak banget orang yang menganggap investasi saham tuh nggak baik nih dalam Islam. Tapi kan ya udah, silahkan dengerin penjelasannya di workshop investasi saham. Nah, oke. Jadi promosi ya. Jadi gini, workshop investasi saham ini terbentuk atas dasar benar-benar banyak orang yang butuh. Banyak orang yang butuh, dari yang orang yang nggak berani atau bingung mau investasi saham kayak gimana. Nah, dari orang-orang yang seperti itu butuh workshop investasi saham ini. Bahkan kalau benar-benar mau melakukan analisis teknikal, bisa mengikuti kelas saham, yang mana kelas saham itu biasanya jutaan harganya. Jadi kalau di sini kan gratis, tidak dipungut biaya, jadi sayang banget nih kalau sangat sayang banget kalau dilewatin gitu. Nah, lalu bagi orang-orang yang belum tertarik dengan investasi saham, boleh banget tetap ikutin workshop investasi saham ini. Kenapa? Karena gini, kenapa sih saya dan mungkin orang-orang yang udah jadi investor saham sangat menginginkan semakin banyak masyarakat Indonesia untuk menjadi investor? Karena pertama, yang waktu saya jelasin tadi, kalau orang-orang di Indonesia dengan di negara-negara maju tuh jumlah investornya masih kalah jauh, jadi kita masih sangat rendah. Nanti terjadi lagi nih kayak tahun 98 waktu krisis moneter, itu kan pada zaman itu jumlah investor terbanyak itu dimiliki oleh orang luar. Nah, saat investor-investor dari orang luar itu menarik investasinya, itu perusahaan-perusahaan di Indonesia ketar-ketir. Nah, artinya kalau misal kita menjadi investor, setidaknya kita membantu negara, membantu perusahaan-perusahaan berkembang, meningkatkan perekonomiannya sehingga negara lebih makmur secara perekonomian. Lalu yang kedua, Bu Sri Mulyani pun pernah bercerita kalau Bu Sri ini pernah melakukan pendidikan atau pernah tinggal di Amerika. Terus Bu Sri bingung nih, kenapa sih kok di sana orang-orang negara maju, di sini kok nggak susah maju gitu. Apa sih bedanya? Perasaan kita sama-sama aja makan, nggak yang pintar banget, mereka lebih pintar banget, enggak, biasa aja gitu, kata Bu Sri Mulyani. Cuma ternyata bedanya adalah orang di sana adalah
mereka bekerja biasa-biasa saja, tetapi asetnya bekerja keras. Sedangkan orang-orang di Indonesia itu asetnya tidur, sedangkan orangnya bekerja keras. Jadi kurang vacation lah ibaratnya seperti itu. Jadi bagi teman-teman, rekan-rekan yang sangat belum tertarik dengan investasi saham, sangat disayangkan banget karena ya Bu Sri Mulyani pun berharap teman-teman untuk menjadi investor. Nah, kalau bingung, butuh ilmunya, di sini, di workshop saham ini, lalu dilanjutkan dengan kelas saham ini. Karena kami ada, karena teman-teman butuh. Gitu. Keren, keren banget statementnya. Kita ada karena teman-teman butuh dan kita udah mewadahi nih. Makanya ayo teman-teman, jangan lupa join. Caranya gimana nih Mbak Gina? Boleh diulangin, di-mention lagi cara registrasinya gimana melalui platform apa nih? Ya, joinnya tuh di Amaliyah ID, dicari di bagian kanan tuh ada Astra Agama Islami AGI 2022, diklik lalu di scroll ke bawah. Di bawah ada pendaftaran, formulir pendaftaran, lalu pilih yang workshop saham. Kalau mau daftar di acara-acara lain juga boleh. Iya, betul. Boleh banget. Diingetin step-step untuk regisnya supaya nggak terlewatkan. Karena sayang banget nih, kapan lagi kan Agi ataupun acara di tahun 2022 ada mengenai workshop saham itu kayaknya cuma di Agi aja. Dan di Agi pun banyak yang lomba-lomba terbaru, ada CCIA itu udah tiap tahun ada. Lalu juga sekarang ada dapur cooking challenge, itu bagi mama-mama muda nih yang mau ikutan, boleh banget ikutin challenge-nya. Terus juga ada kambing cup yang kemarin, dan jangan sampai terlewatkan yaitu workshop investasi saham. Nah, bagi Nak, karena sudah di penghujung acara dan kita udah ngobrol santai-santai juga, udah mengulik tentang workshopnya, terus dapat knowledge juga nih dari Mbak Gina tentang investasi dan saham. Terima kasih banyak ya Mbak Gina atas transfer Iya, ilmunya. sama-sama. Oke, dan terima kasih juga untuk teman-teman Insan Muslim Astra yang sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk join Agi Talks kelima. Dan semoga teman-teman tetap antusias ikutin seluruh rangkaian acaranya Astra Gema Islami. Dan jangan lupa untuk registrasi workshop investasi saham dan lomba-lomba lain seputar Astra Gema Islami di amalia.id. Dan juga pantau selalu Instagramnya Astra Gema Islami karena banyak banget inovasi-inovasi yang membuat teman-teman lebih antusias nih untuk ikut acara Agi. Karena testimoni dari aku kalau ikut acara Agi adalah itu relasi banyak dan juga bikin ketagihan. Betul nggak Mbak Gina? Kalau ikut Agi tuh gimana sih rasanya? Bener-bener ketagihan. Bener banget. Seru banget. Iya benar, ketagihan dan senangnya tuh berasa, kekeluargaannya tuh berasa banget antara satu dan semua insan Astra tuh kekeluargaannya tuh berasa, terus kenyamanannya tuh ada gitu, adem ayem deh pokoknya kalau di Agi. Oke, karena sudah di penghujung acara, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Gina atas waktunya mau ngobrol santai sama aku di acara Agitos kelima, dan terima kasih juga kepada teman-teman Insan Muslim Astra atas waktunya yang sudah berkenan sampai akhir nih, tetap setia banget sama kita berdua. Terus pantau sosial media Astra Gema Islami dan jangan sampai terlewatkan event-event selanjutnya. Oke, semoga workshopnya lancar sampai akhir dan lancar juga kelas-kelas sahamnya, serta banyak banget yang nantinya akan minat nih Mbak Gina di workshop maupun di kelas sahamnya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Gina dan teman-teman semua. Stay happy and stay healthy. Oke, dari aku cukup. Aku tutup ya Mbak Gina dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.